Dari tepian Danau Toba yang indah, kami Beligi Academy akan tetap mengupas tuntas ya rekayasa yang dilakukan oleh Muhammad Nu Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya pada tahun 2016 yang lalu di persidangan kopi sianida ya yang menggunakan video CCTV rekayasa untuk mendakwa Jessica Kumala Wongso, kejahatan digital yang paling besar abad ini. Ya karena saya sudah search, tidak pernah ada digital evidence tampering di dunia ini yang sebrutal, sebarbar ini. Kalau kalian komentator, pemirsa, pernah mengetahui kejahatan digital yang lebih dahsyat dari ini, tolong di-share dan diberitahu saya di komentar ya. Hahaha. Oke, pemirsa sekalian, kita telah membuktikan dua kasus perubahan isi flash disk sebagai barang bukti digital ya. Seharusnya para jaksa ini sudah bisa dituntut dengan merusak alat bukti digital ya. Dimulai dari ketua tim jaksa Ardhito Muardi, anggotanya yang lain Hari Wibowo, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Wahyu Oktaviandi, dan Mailani Wuwung. Bagaimana mereka membiarkan isi flash disk itu berubah waktu demi waktu, tidak diberitahukan kepada hakim dan pengacara. Inilah penipuan bagi saya ya. Dan kalau logika saya mengatakan ini sudah perusakan alat bukti digital. Ya, harusnya flash disk itu sebagai alat bukti digital atau digital evidence itu harus dijamin keutuhannya, integritasnya ya. Integritas berarti utuh. Bahkan satu bit pun tidak boleh berubah. Gitu loh. Itu artinya integritas data. Ya, data integrity. Kalau di dalam ilmu kriptografi dikatakan satu bit pun berubah, itu keutuhan data tidak lagi bisa dijamin. Bayangkanlah, ini bukan satu bit lagi. Ya, pada kasus pertama telah kita buktikan ya, ada videonya. Pada saat Agus Triono ya dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016, isi flash disk sebagai barang bukti hanya 11 folder, di mana folder CCTV 15 dan 16 tidak ada. Tetapi ya, pada saat Jessica dihadirkan 28 September 2016 sebagai terdakwa, isi flash disk sebagai barang bukti itu 13 folder. Ya, di mana ada dua tambahan. Folder CCTV 15, date modified 21 Juli 2016. Padahal persidangan 15 Juni 2016. Bayangkan itu. Terus satu lagi tambahan, folder CCTV 16, 26 Juli 2016. Date modified-nya 26 Juli 2016. Bayangkan. Pada saat sidang berlangsung, ini Ardhito Muardi sebagai ketua tim jaksa mengubah isi flash disk dan tidak diberitahukan ke depan persidangan. Inilah kualitas anggota Anda, Jaksa Agung. Bagaimana tidak bisa menjamin keutuhan atau integritas data di dalam flash disk sebagai digital evidence. Bahaya sekali. Kalau kualitas jaksa seperti ini yang kita miliki, bahaya sekali. Mereka bisa mengubah isi flash disk semena-mena. Ya, kasus kedua sudah saya buat videonya kemarin atau ya kemarin kalau nggak salah. Yaitu pada saat Muhammad Nuh Al-Azhar sebagai saksi ahli dihadirkan di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2016. Isi flash disk ya, folder CCTV 7 dan CCTV
9 masing-masing isinya dua file video. Dua file video. Ya, ini kasus kedua. Tetapi pada saat Agus Triyono dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016, ya, 20 Juli 2016, folder CCTV itu memuat 4 file video. Sementara folder CCTV 9 itu memuat 3 file video. Di mana keutuhan datanya? Isi foldernya sudah berubah ini. Ardhito Muardi, Anda nyata-nyata merusak barang bukti digital. Kalau Anda sipil, mereka juga sipil ya. Kalau Anda mungkin tidak jaksa yang bekerja di hukum, Anda sudah kena pasal perusakan alat bukti digital Anda. Begitu loh. Bukan di sini, di persidangan ini bukan hanya rekayasa terhadap downscaling ya secara spasial dan temporal dari 1920 1080 25 frame per detik menjadi apa namanya 960 576 pixel dengan 10 frame per detik. Bukan hanya perusakan itu ya secara spasial dan temporal, isi flash disk pun berubah gitu loh. Fatal sekali. Ya, dari isi flash disk ini saja yang berubah ini, kita tidak bisa lagi jamin integritas data tersebut. Makanya di dalam ilmu keamanan data atau kriptografi ya, penyandian data itu dibilang bahwa 1 bit saja berubah. Maka keutuhan data itu tidak bisa lagi dijamin gitu loh. Itulah ilmu kriptografi. Gitu. Makanya diperlukan pada saat dari DVR ke flash disk itu perlu apa namanya disimaging atau discloning ya, byte per byte copy gitu loh, supaya benar-benar apa namanya cloning hasilnya gitu ya, byte demi byte sama. Kalau di dalam pemrograman itu dikatakan adalah deep copying ya kan, deep copying, penyalinan dalam. Ya, penyalinan dalam artinya bukan hanya byte-byte informasi yang di copy, tetapi berikut dengan alamat, address dalam heksadesimal. Ya. Alamat dari informasi tersebut juga di copy. Nah, begitu. Ya, jadi seperti manusia, ya. Jadi bukan yang diketahui bukan informasi tentang manusia tersebut, tetapi di mana dia tinggal, di mana dia berada, di jejak begitu. Itulah deep copying. Ya, kalau dalam kriptografi, pemrograman itu. Kalau dalam kriptografi, itulah namanya disimaging ya, byte demi byte copying gitu. Nah, ini bayangkan saking sensitifnya di dalam ilmu penyandian atau keamanan data itu 1 bit pun 1 byte itu isinya 8 bit ya. 1 bit berubah pun itu artinya data itu sudah berubah. Karena ketika dia menjadi masukan ya, fungsi hash ya, untuk menghasilkan nilai hash ya, 1 bit berubah masukan untuk fungsi hash ya, seperti MD5, MD6, SH1, SH2 dan lainnya. Itu semua nilai output dari fungsi hash itu berubah. Padahal masukannya itu 1 byte saja. Misalnya ada masukannya itu 1 juta byte ya, 1 bit saja berubah. Itu semua berubah itu nilai hash yang 256 bit atau 512 bit. Itulah sensitifnya integritas data itu di dalam keamanan data atau penyandian data ya. Ini nyata-nyata kan di kasus kedua kita ini. Ya, isi flash disknya aja isi folder CCTV 7 dan 9 saja berubah. Pada saat Muhammad Nuh itu 10 Agustus isinya folder tersebut CCTV 7 dan 9 isinya masing-masing 2 file video. Sementara pada saat Agustiono CCTV 7 folder CCTV 7 isinya 4 file video. Folder CCTV 9 isinya 3 file video. Itu kasus kedua perubahan data pada flash disk. Nah, pada video ini akan saya jelaskan lagi ya kasus ketiga. Ya, perubahan lagi isi flash disk. Oke. Ketika Agus Triyono ya
dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016, itu kita di sini kasusnya folder CCTV 3. Itu berubah juga, ya. Tadi folder CCTV 7 dan 9, ini folder CCTV 3. Ya, pada saat Agus Triyono dihadirkan, folder CCTV 3 itu isinya 3 file. 2 file video, ya, atau 2 potongan file. File potongan video itu berwarna, color video namanya. Ya. Tetapi ada 1 potongan file video, ya, 1 file video itu grayscale video. Artinya sudah di convert menjadi video keabuan, ya. Keabuan artinya kalau color video itu 24 bit, ya, 8 bit untuk tiap kanal, ya. Berarti 24 bit untuk 3 kanal color, ya, 24 bit. Ini dikonversi dia menjadi grayscale hanya 8 bit, gitu loh. Jadi 1 kanal saja, gitu. Jadi keabuan dia nilainya hanya 0 sampai 2 pangkat 8 kurang 1 atau 0 sampai 255 saja. Jadi intensitasnya intensitas keabuan saja karena dia 1 kanal, gitu loh. Jadi pada saat Agus Triyono dihadirkan di persidangan, ya, 20 Juli 2016, isi CCTV 3, folder CCTV 3 itu 3 file video. Ya, 2 color video, 1 grayscale video. Oke, kita bandingkan lagi pada saat Rasmiati, ya, manajer reservasi, dihadirkan di persidangan 28 Juli 2016. Folder CCTV 3 berubah, ya. Isinya 2 file saja. Tadi Agus Triyono 20 Juli 3 file, 2 color video, 1 grayscale video. Tetapi Rasmiati 28 Juli 2016 itu isi folder 3 itu 2 file, 1 color video, video berwarna, 1 grayscale video, video keabuan. Inilah perubahan folder CCTV 3 pada 2 titik waktu. Berarti para jaksa ini nyata-nyata merusak alat bukti digital secara sengaja. Dan mereka sampai saat ini lepas tangan, Pak Jaksa Agung. Bagaimana anak buah Anda ini memperlakukan digital evidence, tidak mempertahankan keutuhan data, malah dengan semena-mena mengubahnya sesuka-suka mereka. Kacau sekali pekerjaan anak buah Anda ini, ya. Oke pemirsa, kita tunjukkan, ya. Kalau 2 kasus sebelumnya sudah saya tunjukkan dalam 2 video tersebut. Nah ini, ya, Rasmiati 28 Juli 2016 dan Agus Triyono 20 Juli 2016. Saya cari dulu, ya, screenshot. Nah ini dia, ya, eh, isi folder CCTV 3 pada saat Agus Triyono dihadirkan di persidangan 20 Juli 2016, ya. Ada 3 file video, ya. Kita lihat di sini 2 file video color, ya, warna. Kalau di sini ini 1 file video grayscale, ya, yang sudah dikonvert dari 3 kanal menjadi 1 kanal, ya. Jadi grayscale saja. Harusnya kalau color video kan 3 kanal RGB. Kalau yang apa grayscale itu kan cuma satu kanal saja, ya. Nah, tidak ada RGB tapi kanal keabuan saja intensitasnya. Nah, inilah isi flash disk, ya, sebagai barang bukti ketika Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi fakta 20 Juli 2016, ya, khususnya isi folder CCTV 3 isinya memuat 3 file video. Sekarang kita lihat, ya, isi folder CCTV 3 ketika Rasmiati sebagai manajer reservasi dihadirkan sebagai saksi fakta pada tanggal 28 Juli 2016. Sebentar saya cari. Ya, inilah isi folder CCTV 3, ya, pada flash disk sebagai barang bukti digital, ya, pada saat Rasmiati manajer reservasi dihadirkan pada tanggal 28 Juli 2016, ya. Isinya hanya ada 2 folder,
dua file ya. Satu file color video ya, video berwarna, satu file video grayscale keabuan. Yang satu tiga kanal RGB, yang satu kanal saja. Bayangkan itu ya. Dua isinya berbeda, isi folder CCTV tiga berbeda ya. Aduh, parah sekali. Jadi intinya di sini adalah mereka-mereka ini ya, jaksa-jaksa ini tidak menghargai yang namanya keutuhan atau integritas data ya. Mereka nyata-nyata merusak isi flash disk sebagai barang bukti digital ya. Mereka-mereka ini, jaksa-jaksa ini, gitu tuh. Parah sekali. Oke, kita lihat sekarang videonya. Dari manakah saya ekstrak screenshot tersebut ya. Jadi bisa sebagai bukti ya. Oke, bukan saya buat-buat itu screenshot. Oke, saya cari dulu. Nah, inilah videonya ya. Pada saat Agus Triyono dihadirkan di persidangan 28 Juli 2016 ya. Ya, 28, 20 Juli. 20 Juli, ganti-ganti ya. 20 Juli, 28 Juli ya. Agus Triyono 20 Juli 2016, Rasmiati 28 ya. Ini dia. Tiga folder ya. Tiga file video pada folder CCTV 3 ya. Dua color video, satu grayscale video. Ntar ini dia saya jalankan. Set, nah ini dia di CCTV 3, 1, 2, 3 ya. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan video membuktikan ketika Rasmiati bisa dihadirkan sebagai saksi fakta ya. Nah ini dia videonya ya. Oke, dibuka ya, dibuka folder 3, CCTV 3. Nah itu, hanya ada dua ya. Hanya ada dua ketika Rasmiati, manajer reservasi, dihadirkan sebagai saksi fakta pada tanggal 28 Juli 2016 ini orangnya ya. Nah, ini orangnya ya, Rasmiati. Nah, ini dihadirkan sebagai saksi fakta 28 Juli. Nah, inilah kasus ketiga perubahan isi flash disk sebagai barang bukti digital yang sangat sensitif terhadap perubahan data. Satu bit saja sudah tidak utuh datanya dalam apa ya, dalam sudut pandang keamanan data ya, kriptografi ya. Bagaimana mungkin jumlah file video saja pun sudah berubah. Kasus pertama jumlah folder berubah, kasus kedua juga M. Nuh dengan Agus Triyono ya, folder CCTV 7 dan 9 berbeda file videonya. Kasus ketiga Agus Triyono dan Rasmiati tanggal 20 Juli dan 28 Juli ya, dua titik waktu itu. Folder CCTV 3 pun isinya berbeda. Ya, folder CCTV 3 pada saat Rasmiati itu dua file, satu color, satu grayscale, kabuan. Agus Triyono isi folder CCTV 3, tiga file, dua color video, satu grayscale video. Aduh, parah sekali ya. Sebenarnya ini ya, para jaksa ini harus dituntut oleh masyarakat ya. Kalau bisa oleh pengacara ya, ada pengacara gitu ya, menuntut mereka merusak isi barang bukti digital. Karena kalau kita teriak sama bosnya ya, jaksa agung nggak bakal didengar, ya kan? Sampai sekarang juga nggak ada tanggapan gitu loh. Udah nyata-nyata ya, menyajikan video rekayasa, ya, baik secara spasial ya, dimensi frame maupun temporal ya, laju frame. Ini juga isi flash disk berupa folder dan isi folder pun berubah gitu loh. Dan jaksa agung ini diam saja gitu loh. Ini cara kerja kalian. Parah sekali. Itahe. Oke pemirsa, inilah kasus ketiga perubahan data pada flash disk sebagai barang bukti digital yang mereka perlakukan ya, jaksa-jaksa ini perlakukan dengan semena-mena, dengan sesuka hati mereka, dengan cara kerja hancur-hancuran gitu. Tidak ada terindikasi profesionalisme ya dalam kerja mereka gitu.
Ya, cuma gagah-gagahan aja di apa di persidangan. Tapi ya, isi flash disk tidak bisa diamankan, tidak bisa disterilkan, bahkan dengan sengaja mereka biarkan berubah gitu loh. Nah, bagaimana itu bisa berubah? Ya, mungkin mereka ya kan kerjasama dengan Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanriato. Mana berubah? Mana yang perlu di ini? Mana perlu diedit? Ya, kan? Begitu kan? Kok bisa berubah waktu demi waktu ya? Tanggal 28 September, 20 Juli, 28 Juli, dan 10 Agustus 2016. Itu 4 titik waktu itu berbeda semua. Parah sekali. Oke pemirsa, kita akan terus mengupas tuntas rekayasa ya yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto. Dan kita kupas juga sekarang kebobrokan kerja dari para jaksa-jaksa ini ya. Oke, sekian dan terima kasih dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!